Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bis-ihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, senantiasa kita bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang Allah curahkan tanpa henti dan tak terbilang. Salawat dan taslim kita aturkan kepada Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya Abdullah Lamasi ingin menambah umur. Artinya ingin menambah manfaat kepada diri sendiri dan untuk orang lain. Karena usia itu pengertiannya rentan waktu sejak dilahirkan sampai dengan kapan meninggal. Makanya orang disebut tutup usia, tidak ada yang disebut tutup umur. Umur itu berarti bermanfaat. Orang sudah meninggal, manfaatnya masih kita rasakan, itu artinya umur. Hari ini saya mencoba untuk menambah manfaat. Di sela-sela ada waktu sedikit yang bisa saya gunakan. Kualitas pekerjaan sangat ditentukan oleh ilmu yang dimiliki. Kualitas ibadah sangat ditentukan oleh ilmu yang dimiliki. Beriman sehebat apapun juga, kalau tidak punya ilmu, khawatir ibadahnya tidak akan menjadi jelas seluruh syariat yang dilakukan. Karena tidak punya ilmu. Berilmu juga kalau tidak punya iman, khawatir akan dijadikan modal untuk membodok-bodoki orang yang memang tidak punya ilmu pengetahuan. Baik, kita tahu persis dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama turun adalah terkait dengan pengembangan pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak hanya sampai di situ. Ada juga yang disebutkan dalam ayat lain. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Iqra terjemahannya bacalah. Utlu terjemahannya bacalah. Ternyata ketika kita melang-lang buana menelusuri ilmu agama kepada orang-orang yang memiliki kapasitas itu, ternyata Iqra membaca Al-Quran. Sehingga kalau laki-laki disebut qari, kalau perempuan disebut qari'ah. Itu yang disebut dengan membaca. Tapi kalau utlu dengan kata dasar tilawah. Makanya biasa kita dengar kalau ada yang mengaji, ada yang menerjemahkan, biasa kita sebut dengan sari tilawah. Ternyata saya buka kamusnya, tidak ada bahasa Arabnya sari. Boleh jadi yang pertama menjadi sari tilawah itu adalah Ibu Sari. Tapi bila kita tidak terjebak pada pengertian itu sudah familiar di masyarakat kita, sari tilawah.
Jadi tilawah itu, utlu itu adalah perintah bacalah, bacalah. Tilawah maksudnya untuk membaca, mengartikan, memahami, mengamalkan. Mengamalkan. Kalau kemudian Allah sudah justru memerintahkan membaca, pertanyaannya, kenapa kita tidak membaca? Kalau kemudian Rasulullah SAW justru memberikan gambaran spesifik tentang orang-orang yang membaca mendapatkan pengetahuan, lantas kenapa kita bertahan pada amalan-amalan yang dari dulu kita lakukan tanpa kita ketahui dasarnya? Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Man arada mal." Dua. Fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, fit dunia, dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia akhirat dengan ilmu. Barang siapa yang ingin huma dua-duanya, ilmu. Sekarang sumber atau literatur untuk mendapatkan pengetahuan tidak sama seperti dulu orang-orang tua kita, satu kampung satu Quran. Itu pun belum tentu dia mengerti artinya. Tapi sekarang sudah terbuka luas, ada perpustakaan daerah, ada Google, ada YouTube, bisa pesan buku, bisa berkomunikasi dengan lembaga-lembaga pengetahuan di seluruh dunia. Untuk itu kepada kita semua, kenapa kita berhenti untuk belajar? Tapi perlu juga saya ingatkan, orang menjadi rujukannya YouTube, Google atau Facebook atau WA. Hati-hati, karena sekarang juga ada orang yang memplesetkan kekuatan Islam yang sudah menembus seluruh belahan dunia. Sampai kemudian banyak yang menyandarkan kepada orang-orang yang hebat. Misalnya Dr. Zakir Naik, seorang ilmuwan yang terhebat di abad 21 ini. Kecerdasannya luar biasa. Bahkan menurut Dr. Badawi, kemampuan otaknya mampu mengakses data lebih cepat daripada komputer dua yang memiliki memori 250 GB. Tapi sayangnya itu yang orang jadikan referensi merusak tatanan keislaman. Contoh. Katanya menurut Dr. Zakir Naik bahwa kata insya Allah itu salah. Yang benar itu adalah insya Allah. Maaf. Kalau kemudian itu adalah teksnya bahasa Inggris, kita tetap menggunakan kaidah penulisan bahasa Al-Quran. 7 ayat yang memberikan penjelasan tentang kaidah penulisan kata insya Allah. Semoga Allah merestui, yaitu dengan kata insya Allah. Sin besar, titiknya 3 di atas. Ini orang yang jadikan baguslah kalau kemudian WA, Facebook, seluruh media sosial itu untuk mengakses pengetahuan cepat, tapi bahan bandingnya adalah buku. Bahan bandingnya adalah buku. Sehingga karena di buku ini, di kitab ini, runutannya, urutannya, sistematikanya, pertanggungjawaban ilmiahnya jelas. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mari untuk senantiasa kalau tidak bisa memiliki, baca, pinjam. Untuk kemudian supaya kita tidak terjebak pada kebodohan ilmu pengetahuan. Ingat, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras bagi orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu. Awas. Oleh Allah memberikan ketegasan khusus dalam surat Al-Isra.
Wala taqfu ma laysa ka bi'ilmi. Inna sam'a wal basar wal fuad. Jangan sekali lagi kamu melakukan sesuatu perbuatan tanpa memiliki ilmu pengetahuan tentang itu. Karena akan dimintai pertanggungjawaban pendengaranmu, akan diminta pertanggungjawaban penglihatanmu, dan akan diminta pertanggungjawaban tentang hatimu. Antum, ente, engkau dengar di mana itu? Anda lihat di mana itu? Kenapa engkau meyakini tanpa harus lebih dulu didengar dan dilihat? Karena kalau panca indera ini sudah tidak digunakan untuk mengikut sesuatu, itu yang disebut dengan taklid. Itu yang disebut dengan taklid. Kalau kemudian sudah taklid, Rasulullah justru memberikan pelarangan khusus. La taklid dari ilmi. Jangan mengikuti sesuatu yang ketika itu tidak jelas ilmu. Yang engkau miliki ikut saja. Oleh. Karena akan jadi bermasalah kalau ngikut terus. Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan penjelasan, orang yang mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan membunuh akalnya. Jangan ikut bang, jangan ikut. Baca, utlu. Sholat disebutkan, kalau kau sholat belajar kitab, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, qimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jika engkau ingin sholat, baca dulu tuntunannya melalui kitab, baca. Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memperbanyak referensi, membaca tentang apa saja pengetahuan, silakan di media sosial. Tapi jangan kemudian meninggalkan referensi baku yang sudah tersedia sama kami, perpustakaan daerah Kabupaten Goa. Yang kedua, ikuti kajian setiap malam di Masjid Agung Kabupaten Goa. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada pagi hari ini. InsyaAllah akan menjadikan dorongan kita untuk senantiasa menuju satu titik terang, yaitu pengetahuan mengantarkan kita kepada kejelasan semua apa yang kita lakukan dan mempermudah hidup kita dunia maupun akhirat. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.